Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam tema 1, subtema 2, PP5 mengenai organ gerak pada manusia, yaitu subbab, jenis, dan manfaat otot pada manusia. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Dan kalian juga bisa mengetahui macam-macam otot pada manusia. Perhatikan gambar di layar kalian. Ada Pak Tani sedang mencangkul di sawah, ya kan? Nah, bagaimana cara membuat cerita? Yaitu dengan kalimat pertanyaan dulu. Yang pertama, apa yang dilakukan Pak Tani? Yang dilakukan Pak Tani adalah mencangkul, ya kan? Betul. Yang kedua, mengapa Pak Tani dapat mencangkul? Karena Pak Tani punya otot atau punya kekuatan. Di mana letak otot Pak Tani? Adanya di tangan. Dan yang di sini adalah yang tangan nih, ada di tangan. Terus bagaimana cara merawat otot Pak Tani? Yaitu dengan cara banyak berlatih. Jadi meskipun usianya sudah menjelang tua seperti ini, Pak Tani tetap kuat, tetap tidak merasa capek dalam hal mencangkul. Nah, kira-kira apa saja sih macam-macam otot itu? Nah, tahukah kamu apa itu otot? Ya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jadi otot itu adalah organ gerak aktif pada manusia. Apa saja fungsi otot pada manusia? Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, memegang, berlari, memukul, menumbuk, apalagi banyak sekali ya, merangkak, berayun, memanjat, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi otot adalah menggerakkan jantung. Jadi jantung yang merupakan alat vital bagi manusia. Kalau ada jantung berarti masih hidup, kalau nggak ada jantung udah mati. Itu siapa yang menggerakkannya? Yang menggerakkannya adalah otot. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jadi yang berfungsi untuk mengalirkan darah itu adalah otot manusia. Otot manusia yang melekat di saluran atau saluran darah. Saluran darah. Jadi otot berfungsi untuk mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot. Ini adalah gambar manusia. Kemarin kita sudah belajar mengenai rangka, ya kan? Nah, sekarang ini otot. Otot itu yang melekat pada rangka. Ada 3 macam otot pada manusia. Pertama adalah otot polos. Adanya di sebelah sini. Ya, otot polos adanya di sekitar perut, usus ya. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik disebut juga otot anggota gerak karena dia melekatnya di anggota gerak, yaitu di tangan dan kaki. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung itu adanya di jantung. Dia yang menggerakkan jantung. Nah, ini dia gambar otot polos. Otot polos seperti ini wujudnya. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi si otot ini bergerak otomatis, tidak disuruh oleh otak.
Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel nih. Ini gelendong. Gelendong seperti cacing ini ujungnya runcing kan? Nih, inti selnya ada satu. Nih. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Jadi si otot itu bergerak. Ndut gitu ya. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Seperti bukan cacing ya, seperti apa ya? Ya seperti inilah. Yang ketiga, terletak pada organ dalam, adanya di perut bagian dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nih. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, artinya tidak dipengaruhi oleh otak. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan kandung kemih yang ada di sini. Ini usus besar. Nah, ini kandung kemih, ini anus. Tidak dipengaruhi oleh otak atau tidak diperintah otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Ini contoh otot polos ya. Bagaimana juga ciri-ciri otot lurik? Nih, otot lurik seperti ini nih. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nih, contohnya ini ada di tangan ya. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ini otot lurik bentuknya seperti ini. Ciri-ciri otot lurik yang pertama bentuknya silinder atau pipa atau tabung dengan garis gelap, ini gelap dan terang. Melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi kalau otak tidak pernah menyuruh untuk bergerak, maka si tangan tadi juga tidak akan bergerak. Cepat dan mudah lelah. Nah, kalian kalau misalnya habis angkat-angkat apa aja, pastikan cepat lelah kan? Iya. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel nih. Bentuknya panjang ke sana dan ada banyak selnya nih. Mempunyai pigmen mioglobin, artinya ada warnanya. Inti sel yang berada di tepi, inti selnya ada di tepi-tepinya, bukan di tengah. Ini adalah ciri-ciri otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung, nih jantung, adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kalau otot jantung sudah berhenti, berarti kita sudah mati, ya. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap dan terang nih. Dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Bagaimana ciri-ciri otot jantung? Ciri-ciri otot jantung adalah berbentuk silinder, tapi memiliki cabang. Kalau yang otot lurik tadi kan dia silinder aja gitu ya, tidak bercabang-cabang. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung, adanya di bagian jantung di dada manusia. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah nih, satu. Bekerja tanpa kesadaran manusia, lanjut terus saja. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat, ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai otot ya. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia telah menciptakan otot buat kita. Tanpa otot kita tidak bisa bergerak. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.